Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikutnya kami akan menampilkan presentasi analisis kasus berakhlak drama pemerasan Tulung Agung 2026. Baik, kami akan memperkenalkan anggota kami yang berisi 3 orang. Yang pertama, Saya Nada Evelyn Ardelia STRIP dari BKPSDMD Kota Jambi. Saya Yolanda Risdita STRIP dari Inspektorat Daerah Kota Jambi. saya M. Sidki Ramiza, STRIP dari Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi. Sebelumnya, mari simak video berikut. Di sini kami akan mengambil kasus Ajudan Bupati Tulungagung yang kena OTT KPK. Guys, ya hari ini kita siapan sama-sama dengan beliau Pak Bupati. Nama Dwi Yoga Ambal menjadi sorotan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Yoga ikut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Gatut Sunu Wibowo. Keduanya ditahan di rumah tahanan rutan KPK sejak Sabtu, tanggal 11 April tahun 2026. Yoga adalah alumni Men 2 Tulungagung dan alumni IPDN Angkatan 25. Dia awalnya ditugaskan di Jawa Tengah dan sempat menjadi ajudan di Kabupaten Rembang. Yoga pindah ke Pemkab Tulungagung pada pertengahan 2023 di bagian Kemudian, protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim. Setelah Gatut Sunu Wibowo dilantik pada Februari tahun 2025, Yoga dipilih menjadi ajudan. Selama menjadi ajudan Bupati, Dwi Yoga dikenal sebagai operatornya Gatut Sunu. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD di Pemkab Tulungagung menyebut, Yoga jadi juru tagihnya Gatut Sunu. Setiap kali Gatut Sunu minta uang ke kepala OPD, Yoga yang menagihnya. Yang diingat para kepala OPD, sikap Yoga dinilai arogan dan tidak punya rasa hormat. Yoga kerap menelepon dengan nada arogan jika sedang menjalankan misi, menagih uang yang diminta Gatut Sunu. Sikap arogan ini muncul, diduga karena Yoga merasa punya posisi yang strategis sebagai orang kepercayaan Bupati. Bahkan dia sempat menyamakan dirinya, layaknya sekretaris kabinet, Teddy Indra Wijaya. Yoga juga disebut sempat lawan petugas KPK yang hendak menangkap Gatut Sunu di Pendapak Komnas Arum Kusumaning Bongso. Cerita dari kalangan Satpol PP Tulungagung saat itu, sempat terjadi gesekan fisik antara Yoga dan personel KPK. Yoga berusaha menutupi keberadaan Gatut Sunu yang bersembunyi di area Pendapa. Seorang sumber internal Pendapa menyebut, Yoga sempat diringkus dan tubuhnya ditekan. Akhirnya Gatut Sunu berhasil ditemukan tim KPK bersembunyi di dalam mobil yang ada di garasi. Gatut Sunu dan Yoga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Jadi Yoga ini merupakan ajudan dari Bupati Tulungagung ya. Pada Sabtu 11 April 2026, KPK melakukan penangkapan terhadap Bupati Tulungagung yaitu Bapak Gatot Sunuwibowo atau kita sebut GSW dan ajudannya kita sebut saja YOG. Kasus ini bermula dari laporan keluhan pejabat organisasi perangkat daerah yang merasa terancam dan diperas secara sistematis selama kurun waktu tahun anggaran 2025-2026. Barang buktinya berupa uang tunai dalam koper dan ransel disita sebagai bukti permulaan yang kuat dalam praktik korupsi ini. Selanjutnya, profil aktor dan peran utama dalam kasus OTT Tulung Agung ini yang pertama yaitu Gatut Sunu Wibowo atau kita bisa singkat dengan GSW sebagai Bupati Tulung Agung adalah otak di balik praktik pemerasan menggunakan otoritas jabatannya untuk memaksa bawahan di mana dalam hal ini kepala OPD untuk menyetor uang demi pengayaan pribadi dan biaya politiknya. Yang kedua yaitu Dwi Yoga Ambal atau bisa disingkat dengan YOG sebagai ajudan bupati, di mana YOG ini sebagai alumni IPDN yang berperan sebagai juru tagih, dikenal sangat arogan dan bertugas melakukan intimidasi fisik serta administratif kepada kepala OPD. modus operasi adalah yang pertama tekanan administratif. Ajudan YOG memaksa setiap kepala OPD untuk mendatangani
surat pengunduran diri bermaterai tanpa tanggal. Surat ini digunakan sebagai alat sandera jika pejabat tidak menyetor upeti, maka surat tersebut akan diproses oleh bupati. Target pengumpulan dana mencapai 5 miliar dari 16 OPD dengan pemotongan anggaran hingga 50%. Di sini terdapat pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu pelanggaran dari nilai berorientasi pelayanan. Kontra dari pelayanan, bukannya melayani kebutuhan OPD, ajudan justru mengintimidasi dan memeras rekan sejawat. Yang kedua, arogansi dari petugas. Perilaku kasar YOG mencederai standar keramahan dan kesantunan ASN. Yang kedua juga melanggar nilai akuntabel. Integritasnya nol, pengkhianatan terhadap sumpah jabatan demi keuntungan pribadi, dan juga penyalahgunaan wewenang, menggunakan surat pengunduran diri sebagai alat pemerasan ilegal. Selanjutnya, melanggar nilai-nilai kompeten. Sebagai lulusan IPDN, YOG menyalahgunakan kompetensi administrasinya untuk kejahatan, bukan untuk efektivitas organisasi dan wilayah tersebut. Selanjutnya, nilai harmonis. Bukannya menciptakan lingkungan yang penuh dengan kenyamanan, YOG ini membuat lingkungan penuh ketakutan atau toksik, di mana hubungan atasan dan bawahan berubah menjadi kreditor dan debitur. Dan 3 poin terakhir yaitu loyalitas yang semu. Loyalitas hanya ditujukan pada pimpinan secara buta, mengabaikan loyalitas kepada bangsa, negara, dan hukum. Adaptasi yang negatif, beradaptasi dengan cara koruptif dan manipulatif dalam mencari celah anggaran OPD. Dan yang terakhir, kolaborasi jahat, membangun sinergi penagihan upeti antar bidang yang merusak sistem birokrasi yang sehat. Timeline perjalanan kasus ini dimulai dari akhir 2025, yaitu praktik pemerasannya dimulai, intimidasi terhadap 16 OPD secara rutin. Kemudian April 2026 kemarin OTT KPK dilakukan, GSW dan YOG ditahan di Gedung Merah Putih. Selanjutnya bulan Mei 2026 polemik gaji ajudan masih menerima 50% karena status ASN belum ikraj. Selanjutnya proses hukum lanjutan dan pemberhentian tetap. Dampak dari kasus ini yang pertama yaitu lumpuhnya layanan publik, di mana pemotongan anggaran sampai 50% pada OPD berdampak langsung pada terhentinya program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat Tulungagung. Kasus ini menciptakan krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap kredibilitas pemerintah daerah. Yang kedua yaitu krisis legitimasi pemerintah. Pelanggaran ini merusak nama baik Korps ASN dan pemerintah daerah secara nasional. Hal ini juga memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, di mana rakyat merasa pajak mereka hanya digunakan untuk memperkaya segelintir oknum. Selanjutnya, hancurnya budaya kerja dan kepercayaan. Penggunaan arogansi dan ancaman administrasi sebagai surat pengunduran diri paksa menciptakan lingkungan kerja yang toksik dan penuh ketakutan. Pegawai tidak lagi bekerja untuk mencapai target kinerja, melainkan bekerja di bawah tekanan, dalam hal ini setoran. Selanjutnya yaitu stagnasi birokrasi. Pejabat yang kompeten akan merasa sia-sia menunjukkan kinerja terbaiknya jika jabatan mereka hanya ditentukan untuk besarnya setoran, bukan prestasi. Hal ini menyebabkan birokrasi kehilangan sumber daya manusia terbaiknya. Lalu apa yang dapat dilakukan agar terhindar dari kasus serupa? Yaitu yang pertama memperteguh integritas personal, self-governance, menjadikan nilai akuntabel sebagai kompas utama, berani berkata tidak pada perintah atasan yang jelas-jelas melanggar hukum, meski itu beresiko pada posisi kita. Pahami bahwa loyalitas tertinggi adalah kepada bangsa dan negara, bukan personil pimpinan. Lalu, memahami batas kewenangan, selalu bekerja sesuai SOP, jika diminta melakukan hal di luar tupoksi yang mencurigakan, seperti menagih uang atau menyimpan dana ilegal. Segera konsultasikan atau laporkan melalui mekanisme internal. Lalu, memanfaatkan whistleblow system. Jika melihat atau diminta melakukan praktik ilegal, gunakan kanal pengaduan rahasia yang disediakan seperti milik KPK atau APIP daerah.
Jangan diam, karena diam dalam kejahatan bisa dianggap sebagai pembiaran atau keterlibatan. Lalu, literasi hukum dan kode etik. Terus tingkatkan nilai kompeten dengan memahami aturan tindak pidana korupsi. Banyak ASN terjerumus karena hanya ikut perintah, tanpa tahu bahwa perintah tersebut memiliki konsekuensi pidana yang berat. Membangun jaringan pendukung yang sehat. Bergaul dengan rekan kerja yang memiliki integritas tinggi, lingkungan yang sehat akan saling mengingatkan jika ada perilaku yang mulai menyimpang dari nilai berakhlak. Dan yang terakhir, menghindari gaya hidup hedonis. Salah satu pemicu tekanan korupsi bagi staf seperti ajudan adalah keinginan untuk tampil mewah mengikuti pimpinan. Hidup sederhana sesuai pendapatan sah akan menjauhkan diri dari godaan mencari penghasilan tambahan secara ilegal. Lanjut. Jadi eh, ada suatu quotes yang sesuai dengan kasus ini, yaitu adalah jabatan adalah amanah, bukan alat pemuas kerakusan. Integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan koper uang. Baik, mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.